Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Milenial Guruku. Kali ini kita akan belajar mengenal teks fabel sebagai salah satu materi di Bahasa Indonesia kelas 7. Seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam materi fabel, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri fabel, struktur fabel, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks fabel. Nah, mari kita mulai pengertian fabel dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Dari KBBI edisi kelima, fabel diartikan sebagai cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Nah, isinya adalah pendidikan moral dan budi pekerti. Karena itu beberapa pendapat mengatakan bahwa fabel sama dengan cerita moral karena isinya tersebut. Nah, dalam sebuah contoh kalimat misalnya, kancil merupakan tokoh utama dalam fabel Indonesia yang berperan sebagai hewan yang cerdik. Nah, mari kita simpulkan berdasarkan pengertian fabel dari KBBI tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi atau rekaan, jadi bukan kisah tentang kehidupan nyata. Tapi fabel sering juga disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan pesan moral untuk para pembacanya. Nah, teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang ya, tapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Nah, maka kalau ada sekarang manusia-manusia yang licik, manusia-manusia yang pendengki, tapi kita tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada orang tersebut, kita bisa menceritakannya lewat fabel, melalui tokoh binatang yang ada di dalam cerita fabel. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan ke ciri-ciri cerita fabel. Ada 4 ciri-ciri yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah fabel mengambil tokoh para binatang. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang baik dan ada yang jahat. Ini halnya manusia. Jadi tokoh-tokohnya semuanya adalah binatang. Kemudian yang kedua, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Dan yang ketiga, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Jadi nanti ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan penyebab dan akibat dari sebuah peristiwa, perilaku. Yang keempat, ciri fabelnya yaitu adalah menggunakan latar alam. Latar alam ini bisa hutan, sungai, kolam, kemudian pohon, kemudian perumputan, lapangan, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ciri-ciri fabel bisa dipahami dengan mudah ya. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah kotak info unsur intrinsik cerita fabel atau teks fabel. Ini kalau dalam cerita pendek atau novel, ada unsur-unsur intrinsiknya, begitupun dengan fabel yang berdiri atas tokoh, kemudian ciri tokoh utama, penokohan, watak tokoh, setting sama dengan latar, tema sama dengan topik atau gagasan yang mendasari cerita, dan amanat yang sama dengan pesan moral. Nah, adik-adik, ini bisa dibaca dan silahkan ditanyakan kalau masih belum jelas nanti. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan struktur teks fabel. Struktur teks fabel sama halnya dengan cerita-cerita fiksi yang lainnya, yaitu terdapat orientasi atau permulaan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tempat, dan pengenalan waktunya. Jadi cerita-cerita pada umumnya memang selalu diawali dengan kisah awal berkaitan dengan misalnya nama tokoh yang akan berperan di situ siapa, kemudian dia hidup di mana, kemudian bagaimana ciri-ciri fisiknya, dan lain-lain. Barulah nanti masuk ke bagian kedua yaitu komplikasi. Tokoh tersebut mulai menemukan masalahnya. Nah, yang ketiga masuk ke bagian resolusi atau tokoh menemukan solusinya, pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Koda ini adalah berisi pesan moral yang tersurat. Artinya boleh tidak
boleh disampaikan secara tersurat maupun tidak disampaikan pun tidak masalah. Jadi bagian kode ini adalah pilihan, boleh iya, boleh ada, boleh tidak. Nah, biasanya contoh kode itu seperti ini, misal, nah dari Toko Kerbau kita bisa belajar untuk bersabar dan tidak menggunakan kekuatan secara egois. Nah, itu contoh kode menyampaikan pesan secara jelas tersurat di dalam cerita. Nah, mudah-mudahan struktur sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke bagian ciri bahasa teks cerita fabel. Ada 4 ciri bahasa teks fabel. Yang pertama adalah fabel menggunakan kalimat naratif. Kalimat naratif itu adalah kalimat cerita. Contohnya adalah katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang, dan kera memanjat pohon pisang untuk memakan pisang. Kemudian ada lagi misalnya buaya menyeberangi sungai yang cukup deras, dan lain-lain. Jadi bercerita. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokohnya atau dialog. Sementara kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan atau dialog orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ini mudah-mudahan bisa dipahami antara kalimat langsung dan tidak langsung ya. Dan yang ketiga, bahasa menggunakan ragam bahasa percakapan atau bahasa sehari-hari, jadi tidak formal ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang bersinonim atau memiliki makna yang sama. Misalnya cepat sama dengan cekatan, rajin, giat, tanggap, responsif, pelit, kikir, mentari dengan surya atau matahari. Nah, paling tidak, mudah-mudahan 4 ciri bahasa ini bisa kalian pahami dan bisa diterapkan nanti ketika kalian menulis teks fabel ya. Nah, saatnya masuk ke bagian contoh. Nah, ini ada contoh fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati, itu adalah judulnya. Kemudian masuk ke bagian orientasi. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Nah, ini menunjukkan orientasi atau pengenalan latar waktu siang hari dan latar tempat di hutan. Suasananya sangat terik. Kemudian lanjut ke bagian, itu adalah bagian orientasi tadi. Nah, sekarang lanjut ke bagian komplikasi sampai klimaks. Komplikasi ini adalah tokoh menemukan masalah. Nah, tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, berikutnya adalah di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Ini adalah si kancil. Nah, kancil bertemu dengan dia langsung masuk ke dalam kolam yang airnya sangat jernih. Tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Nah, itu adalah masalahnya. Jadi kancil tidak bisa naik ke atas permukaan air. Itu masalah yang dihadapi oleh kancil. Dan solusinya adalah ditolong oleh gajah. Dan bagian akhir atau bagian kode di sini disebutkan adalah memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Nah, itu secara tersurat jelas. Berhati-hatilah kalau mau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Nah, mudah-mudahan bisa cukup mudah dipahami untuk contoh fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Kita lanjutkan ya. Oke, materinya sudah cukup singkat, cukup selesai. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau silakan tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Saatnya untuk mengikuti kuis. Nah, kuisnya cukup mudah. Silakan temukan sinonim dari kata-kata berikut: sombong, peduli, malas, jengkel, licik, serakah, kikir, cekatan, jahil, ceroboh. Temukan sinonim dari kata-kata tersebut. Kalian boleh menjawabnya di dalam kolom komentar, boleh juga menjawabnya di dalam buku masing-masing di rumah. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Milenial Guruku dan terus dukung dengan menyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.